Ya, jika kita bicara tentang tipe-tipe serangan pada jaringan komputer itu, ya, maka tipe serangan tersebut dapat dibagi pada 3 kategori utama. Yang pertama, reconnaissance, ya. Baru yang kedua, akses. Yang ketiga, denial of service. Nah, kenapa penting untuk mengkategorisasikan atau membedakan tipe jenis serangan? Karena menyangkut cara penanganan, ya. Cara penanganan terhadap serangan tersebut tentu akan sangat berbeda. Jika kita menghadapi jenis serangan reconnaissance, maka kita hanya perlu menyediakan alat bantu seperti ini. Nanti akan kita lihat sebentar. Jika kita menghadapi serangan yang jenis akses, tentu tata kelola penanganannya itu akan lebih rumit dari sekedar reconnaissance. Begitu juga dengan kalau kita menghadapi jenis serangan denial of service. Ini jenis serangan yang perlu segera diatasi dengan berbagai sumber daya yang ada agar supaya layanan, ya, bisa dapat terus dilanjutkan. Jadi dengan mengkategorisasikan serangan pada jaringan ini, maka kita akan lebih mudah dan lebih mungkin untuk membedakan tipe serangannya apa, termasuk pada cara penanganannya seperti apa. Nah, selanjutnya, ya, reconnaissance attacks ini kalau dapat kita lebih dalam mempelajarinya, juga dikenal sebagai information gathering. Di sini sebenarnya adalah tipe jenis serangan jaringan yang sifatnya dia melakukan mapping of the system tanpa izin. Kemudian dia mengidentifikasi layanan-layanan kritikal, dia mengidentifikasi, ya, kerentanan-kerentanan yang ada, data yang akan diambil lokasinya di mana. Ya. Analoginya itu seperti orang yang kalau pada sebuah rumah, ya, dia mulai melihat-lihat. Kalau ada pencuri ingin masuk di sebuah rumah, dia mulai melihat-lihat. Oh, ini pintunya. Pintunya ternyata dibuka dengan cara menggerakkan ke bawah. Oh, ada 3-4 pintu. Jendela di lantai 2 itu selalu terbuka jam begini seperti jam ini. Penghuni rumah secara rutin keluar jam begini, dia masuk kembali jam begini. Ya. Seperti itu. Jadi biasanya reconnaissance attacks ini, ya, kita sering menyebut sebagai host profiling. Titik serangan itu kita identifikasikan, kita assess, kita perkirakan seberapa kuat, ya, seberapa lemah, mana the weakest point-nya mana. Jadi biasanya reconnaissance attack atau recon attacks ini dia mendahului intrusive access, serangan yang akan masuk ke dalam jaringan, gitu, atau DOS attacks. Gitu. Seperti itu. Nah, contoh dari reconnaissance attacks itu misalnya kita melakukan information query, gitu ya. Google search, ya, public information from DNS registry, ya. Kita lakukan tools Whois, NS lookup, ya, toolsnya. Nah, kemudian berikut kita mulai melakukan initiate a ping sweep of the target, gitu ya. Jadi kita mulai melihat IP address yang aktif, ya. Kemudian biasanya penyerang akan menyusun logical topologinya di mana seperti apa. Contoh tools yang digunakan bisa Nmap, gitu, karena Zenmap itu langsung bisa keluar topologinya, gitu. Nah, baru kemudian kita mulai melakukan initiate a port
scan aktif IP address gitu ya. Misalnya kita lakukan net scan ya, super scan, angry IP scanner, dan yang seperti yang saya sebutkan tadi Nmap ya, itu sangat efisien dan efektif untuk melakukan initiate port scan dan aktif IP address. Nah itu tuh recon attack ya. Nah, sedangkan kalau access attack gitu ya, itu kita mulai mengeksploit kerentanan yang sudah kita list identifikasi terlebih dahulu ya. Kita mulai melihat layanan autentifikasinya ya. Kita mulai melihat FTP service-nya dan kita mulai melihat web service-nya seperti apa, dan kemudian kita mulai meretrieve data, kita mulai gain access ya. Kemudian kita mulai men-create ya, access privilege gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk alasan untuk kita melakukan access attacks itu yang pertama itu untuk meretrieve data gitu ya. Ada data yang kita perlukan, yang kita ingin tahu ya, kita lakukan access attacks. Ya, kemudian kita ingin mengubah, mengalter data ya, itu kita gain access pada sistem. Baru kemudian kita ingin mempertahankan ya lama serangan ya, menguasai sumber daya dari yang akan kita serang itu, maka kita melakukan escalate access privilege. Seperti itu. Nah, jenis-jenis dari access attacks ini misalnya password attack gitu ya. Dengan melakukan network sweeping ya. Dengan melakukan phishing gitu, attacks, mengirimkan email, di dalam situ ada link, mana begitu klik link itu kita bisa mengetahui username dan password. Dictionary attack, ya, brute force attack, atau kita melakukan social engineering teknik gitu ya. Pendekatan sosial, menelpon seseorang yang kita tahu bertanggung jawab di situ dan sebagainya. Baru juga ada jenis yang namanya pass the hash, ya, trust exploitation, port redirection, ya, man in the middle attack, IP MAC, dan DHCP spoofing gitu, seperti itu. Itu jenis-jenis dari access attack. Nah, misalnya ini contoh ya, ilustrasi dari man in the middle attack sampel ya. Kita mengetahui bahwa ada dua orang yang sementara berkomunikasi menggunakan server ya. Kita seperti menyalip ya data-data itu yang dipertukarkan antara sebuah akun akses server tertentu gitu. Ya kita salib dan kita mulai lihat gitu ya, username passwordnya seperti apa ya. Kemudian kita mulai mengalter ya, kita mulai mengarahkan ke server yang berbeda, kita mengendalikan jawaban server ya, sehingga orang yang menjadi korban tidak mengetahui bahwa sudah ada man in the middle attack, tapi dia seperti berkomunikasi dengan server yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, ini social engineering attacks ini menarik ini karena kita mengetahui bersama bahwa dalam keamanan sisi informasi itu yang paling rentan itu adalah user atau manusia gitu ya. Sehingga muncul jenis-jenis serangan social engineering attack. Kita biasanya mengambil confidential information yang diperlukan gitu ya. Contoh misalnya nomor handphone yang sering disebarluaskan di media sosial, tiap kali ada pengumuman silakan kontak ini gitu. Kita berpura-pura menelpon seperti itu. Jadi ada pretexting, ya, baru ada spam karena alamat email sekarang itu biasanya disebarluaskan, nomor handphone juga biasanya disebarluaskan, ya, seperti itu. Jadi kita melakukan hal yang bahkan cara yang paling sering terjadi sekarang kita datang ke komputer seseorang itu dan mungkin ya passwordnya dia taruh aja di layar monitor, kita lihat passwordnya sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Datang langsung ke tempat itu. Gitu. Social engineering attacks ini yang paling berbahaya karena sering kita tidak menyadarinya. Sudah terjadi. Nah, kok kalau phishing social engineering attacks itu dia mengirimkan email ya kepada legitimate organization, misalnya seperti Universitas Samratulangi itu dia tahu email ke mulai dari pimpinan ya, rektor, wakil rektor dan sebagainya.
Dan di dalam email tersebut ada link misalnya, atau ada gambar, atau ada apapun yang bisa ditekan, sehingga kalau ditekan itu kita mendapatkan akses username, password, dan sebagainya. Nah, contohnya ada spear phishing ya, ada whaling ya, ada farming, watering hole, phishing, dan smishing. Gitu ya. Nah, smishing ini yang phishing attack menggunakan SMS texting ya. Kalau phishing menggunakan telepon gitu, kita menelpon berpura-pura seperti ingin menanyakan informasi ini dan sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan email, ya ada spear phishing dan ada whaling gitu ya. Whaling itu emailnya ke top pimpinan aja. Kalau spear phishing itu mungkinnya seluruh member fakultas gitu. Kenapa? Karena informasi email dan nomor handphone itu seringkali informasi publik. Begitu juga dengan kalau dosen itu ada NIP ya. Seperti itu. Padahal itu sebenarnya berbahaya, makanya kita tidak menggunakan password pakai NIP sebagai password seperti itu. Karena bisa menjadi serangan phishing. Kalau email saya sendiri, email Unstrat saya itu sering sekali menerima serangan-serangan phishing. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya. Yang adalah titik hubung terlemah dalam cyber security, keamanan cyber itu adalah manusia gitu ya. Manusia yang menjadi admin, manusia yang menjadi eksekutif, decision making gitu ya. Manusia yang tidak hati-hati menggunakan emailnya. Manusia yang handphonenya tidak terlindungi dengan baik gitu ya. Itulah sebabnya fokus utama dalam cyber security itu justru organisasi harus melatih ya, personel mereka gitu ya. Ya, bukan menjadi jago gitu, tapi menjadi aware gitu ya. Create a security aware culture gitu. Melatih bagaimana password itu minimal 8 karakter dan harus secara periodik diganti. Password itu tidak boleh ditempel di layar monitor. Ya. Para admin itu harus terlatih ya. Melakukan log, ya, memeriksa log seperti itu. Manusia harus terbiasa ya, membackup data-datanya di hard disk eksternal misalnya setiap minggu, setiap bulan. Itu security aware culture yang harus terus-menerus dilatih gitu, organisasi agar supaya weakest link-nya ya, menjadi lebih kuat. Nah, di Praktikum Lab itu ada contoh bagaimana kita akan melakukan social engineering. Nah, kalau denial of service attacks itu ya, ini kita berupaya bagaimana membuat korban itu tidak dapat lagi mengakses layanan atau layanannya terganggu gitu. Ya, websitenya tidak bisa diakses. Portal Inspire tidak bisa diakses. Ini ada banyak cara gitu ya. Ya, biasanya dia seperti pada gambar ya. Pada gambar ya, dia melakukan banyak dia membuat ya supaya victim itu melayani permintaan dari dia saja sehingga permintaan layanan ke user yang lain sudah tidak bisa dilakukan. Di sini ada beberapa terms yang perlu Anda kuasai, misalnya apa yang dimaksud dengan zombies, apa yang dimaksud dengan bots, apa yang dimaksud dengan botnet, ya, apa yang dimaksud dengan handler, dan apa yang dimaksud dengan bot master. Karena itu semua ya berupaya untuk men-create tujuan dari DDoS attack itu, men-create ya server korban itu hanya melayani permintaan dari penyerang aja, sehingga dia tidak bisa lagi melayani permintaan dari yang lain. Nah, sehingga penyerang itu bisa melakukan hal yang lain saat server sementara disibukkan. Itu DDoS attack gitu. Nah, contoh ya DDoS attack itu misalnya threat actor itu builds or purchase a botnet ya. Kita biasanya membeli botnet atau zombie host ya. Kemudian zombie komputernya itu continue to scan dan infect more target gitu, to create more zombies gitu. Nah, when ready, the bot master uses the handler system to make the botnet of zombie carry out the DDoS attack on the chosen target. Nah, tentu ini membutuhkan sumber yang cukup besar ya untuk melakukan DOS atau DDoS attack sendiri. Ya, jadi ada langkah pertama, ya,
kita menginfeksi beberapa komputer gitu ya, DDoS attack code ya. Baru kemudian langkah kedua kita aktifkan DDoS attack code itu. Ya. Baru kemudian yang ketiga kita overlock gitu, the traffic gitu, pada server korban. Nah, baru juga ada yang namanya buffer overflow attack ya. Itu biasanya menyerang application service ya yang running di server ya. Nah, tujuannya ini kalau tadi menyerang server, kalau ini menyerang sistem memori gitu ya dari server dan mengeksploit seperti itu. Nah, baru kemudian ada evasion methods ya. Evasion methods ini menentukan ya bahwa ternyata jenis serangan sekarang itu makin sophisticated gitu ya. Menggunakan banyak teknik dan banyak tools seperti enkripsi, tunneling, resource exhaustion, traffic fragmentation, dan sebagainya, pivoting dan rootkit ya. Rootkit salah satu tools yang terkenal. Oke, demikian dengan serangan keamanan jaringan itu. Jadi di sini kita belajar bagaimana network bisa diserang, tipe penyerangan seperti apa, dan threat actor itu siapa, ya. Hackers dengan berbagai topinya, gitu kan. Kemudian tools-tools yang digunakan untuk menyerang serta jenis ya serangan seperti itu.